Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan-rekan dosen pendamping yang ada di cabang. Selamat malam juga untuk rekan-rekan mahasiswa baik yang ada di pusat maupun yang ada di cabang. Kita akan segera memulai pertemuan ketiga kita untuk malam hari ini untuk mata kuliah Creative and Critical Thinking di pertemuan ketiga. Sebelum memulai, saya cek terlebih dahulu ya, apakah suara saya bisa terdengar? Jelas Bu Vivi. Sudah, Bu. Terima kasih. Ya, aman ya. Oke. Oke, saya mulai di bagian yang pertama. Berpikir kreatif dan berpikir kritis itu merupakan sebuah proses kognitif yang sangat berhubungan dan penting dimiliki dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah yang kompleks. Ya, jadi di sini berpikir secara kritis dan kreatif itu merupakan hubungan yang positif dalam dimensi cara berpikir, keterbukaan dalam keberagaman, menghadapi tantangan atau permasalahan yang kompleks. Ini sudah banyak sekali kita bahas ya di dua pertemuan sebelumnya ya. Apa yang mendasari perbedaan antara berpikir kritis dan kreatif ya. Kenapa kita perlu berpikir secara kritis dan kreatif? Ya, ternyata ya apa yang kita bahas di dua pertemuan sebelumnya itu sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Paula Alvarez Ward di tahun 2022. Nah, kalau kita ketemu orang yang punya kemampuan berpikir secara kreatif, itu disebut juga orang tersebut itu adalah komunikator. Nah, kenapa kok dia disebut sebagai komunikator? Jadi di sini kalau seseorang itu bisa berpikir secara kreatif, ya, punya kreativitas dan kepercayaan diri, dia bisa mengekspresikan dalam banyak cara bagaimana seseorang itu bisa mendengarkan dan berkomunikasi. Ya, jadi dia memiliki kemampuan untuk berkomunikasi yang baik dengan orang lain. Kalau seseorang itu pikirannya itu kreatif, dia kecenderungannya akan berpikir secara terbuka. Ya. Berpikir secara terbuka itu nggak cuman menerima kritik dan saran, tapi dia juga mampu memberikan ide-ide baru dan mengevaluasi prospek, ya, atau menganalisis kondisi-kondisi lingkungan yang ada di sekitar dia. Ya, jadi dia pikirannya itu nggak sempit, tapi dia mau menerima keadaan, bisa beradaptasi dengan keadaan. Nah, seorang komunikator itu juga pengambil resiko. Ya. Karena ide baru yang muncul itu semuanya penuh resiko. Nah, maka di sini kecakapan seseorang ketika dia itu bisa berpikir kreatif, maka dia bisa berpikir secara inovatif untuk memecahkan masalah. Nah, kemudian, tentu saja seorang komunikator itu akan memiliki pengetahuan yang baik. Ya, pengetahuan akan mampu menghasilkan pikiran kreatif untuk menghasilkan gambaran setiap konsep yang akan diambil. Seseorang yang kreatif atau seorang komunikator itu juga punya kemampuan fleksibel dalam beradaptasi untuk menghadapi masalah dan perubahan yang terjadi. Nah, kenapa berpikir kritis dan kreatif itu penting? Ya, jadi sebagai pengingat ya, apa yang sudah kita bahas di dua pertemuan sebelumnya. Jadi yang pertama adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri. Kemudian memecahkan masalah dengan lebih efisien, mendapatkan rasa hormat, menjadi seorang inovator, membuat perbedaan, menjadi lebih sukses di tempat kerja, dan mengembangkan keterampilan berpikir secara kreatif. Nah, kita akan mulai masuk nih
di topik bahasan kita untuk pertemuan pada malam hari ini, yaitu tahapan-tahapan proses berpikir secara kreatif dan inovatif. Jadi yang pertama, ada yang namanya brainstorming atau ide-ide kreatif. Kemudian yang kedua, ada pemetaan pikiran. Yang ketiga, ada membingkai cara baru dalam berpikir. Yang keempat, latihan. Dan yang kelima, keterampilan serta kreativitas. Nah, kita akan lihat satu persatu tahapan proses berpikir secara kreatif dan inovatif. Jadi di sini brainstorming atau ide-ide kreatif. Ya, jadi di sini di mana kita bisa memikirkan ide-ide baru yang paling utama, ya, di mana nanti kita akan menemukan ide-ide yang paling positif atau yang paling inovatif atau yang paling menonjol. Dan mungkin ide-ide itu yang akan kita aplikasikan atau yang akan kita terapkan. Kemudian yang kedua, pemetaan pikiran atau mind mapping, ya, itu adalah proses menghubungkan titik-titik. Ya. Jadi mengatur pikiran Anda supaya kita itu bisa berpikir secara logis, ya. Kita bisa membentuk suatu pola, ya, suatu hubungan, membuat urutan, itu adalah pemetaan pikiran. Nah, misalnya contohnya kayak kita dari rumah mau ke kampus ya. Kita udah tahu nih rutenya lewat mana, lewat mana, lewat mana, ya. Oh, kalau lewat jalur yang A itu kelebihannya apa, kekurangannya apa. Kalau saya lewat jalur yang lain, kelebihan atau kekurangannya apa. Nah, itu adalah pemetaan pikiran. Nah, ketika saya butuh cepet nih, ya udah mau telat nih, kira-kira saya pilih jalan A atau jalan yang B ya. Nah, itu adalah bagian dari pemetaan pikiran atau mind mapping. Kemudian membingkai cara baru berpikir. Ya, jadi di sini membingkai cara baru berpikir hubungannya bagaimana dengan mengatasi permasalahan yang ada. Kemudian latihan adalah sebuah proses pemikiran untuk mengantisipasi masa depan. Ya, jadi tujuan dari latihan ini adalah supaya kita terbiasa untuk menganalisis situasi atau masalah yang berbeda, supaya kita bisa mengembangkan ide-ide baru secara kritis dan kreatif. Kemudian yang kelima, keterampilan kreativitas, teknik berpikir dengan mempelajari permasalahan dengan melihat dari berbagai aspek. Nah, proses penerapan keterampilan menganalisis sendiri ya, dalam berpikir kritis dan kreatif itu ada beberapa langkah. Jadi yang pertama kita harus bisa mengidentifikasi terlebih dahulu topik, masalah atau isu yang kita hadapi. Ya, jadi jelas dulu topik atau permasalahannya. Nah, kemudian yang kedua, kumpulkan informasi melalui pengujian dan observasi. Nah, kemudian yang ketiga, mengembangkan solusi atau pendalaman pemahaman tentang topik. Yang keempat, menguji solusi atau ide baru berdasarkan apa yang telah dipahami. Dan yang kelima, meninjau kembali solusi yang telah dihasilkan ya untuk menilai penerapan pengetahuan baru berdasarkan elemen cara berpikir. Ya, jadi kita koreksi lagi nih, kita evaluasi hasil analisis kita itu sudah tepat atau belum ya. Ide-ide yang kita ambil, yang kita terapkan itu sudah bagus atau belum itu kita evaluasi di poin yang kelima. Apa saja kemudian perilaku-perilaku dalam tahapan berpikir secara kritis? Jadi yang pertama ada keterampilan untuk menganalisis, keterampilan untuk mensintesis, keterampilan untuk mengenal dan memecahkan masalah, keterampilan untuk menyimpulkan, serta keterampilan untuk mengevaluasi atau menilai. Nah, kita akan lihat satu persatu mulai dari keterampilan menganalisis. Ya.
Jadi apa itu keterampilan menganalisis? Jadi keterampilan untuk menguraikan sebuah struktur ke dalam komponen agar kita tahu ya hubungan-hubungan atau bagaimana organisasi struktur tersebut. Ya, jadi di sini pertanyaan analisis ya itu supaya kita itu bisa mengidentifikasi langkah-langkah logis dalam proses berpikir hingga sampai pada suatu kesimpulan. Ya, jadi di sini keterampilan menganalisis itu merupakan keterampilan dasar ya ketika seseorang itu mau belajar untuk berpikir secara kreatif dan kritis. Jadi dia harus terbiasa untuk bisa menganalisis masalah yang ada. Kemudian yang kedua, keterampilan mensintesis, ya, sintesa. Nah, ini yang sempat kita bahas di pertemuan kemarin ya, pertemuan kedua. Apa itu keterampilan mensintesis? Jadi keterampilan mensintesis merupakan keterampilan yang berlawanan dengan keterampilan menganalisis. Jadi di sini keterampilan mensintesis itu merupakan keterampilan untuk menggabungkan bagian-bagian menjadi sebuah bentuk atau susunan baru. Jadi di sini pertanyaan-pertanyaan sintesis itu menuntut kita untuk bisa menyatukan semua informasi yang kita peroleh menjadi satu kesatuan yang utuh. Kemudian keterampilan mengenal dan memecahkan masalah. Ya, jadi di sini ada kaitannya dengan keterampilan di nomor 1 dan 2. Ya, kalau kita pintar dalam menganalisis serta mensintesis ya suatu permasalahan atau suatu informasi, maka kita juga akan terlatih untuk mengenal dan memecahkan suatu masalah. Jadi di sini diharapkan kita itu bisa membuat sebuah konsep ya yang membantu kita itu bisa memecahkan suatu masalah ya serta menerapkan konsep-konsep tersebut ke dalam permasalahan atau ruang lingkup yang baru. Kemudian ada pula keterampilan menyimpulkan. Nah, berarti karena judulnya itu keterampilan menyimpulkan, berarti di sini outputnya adalah kesimpulan. Ya, berarti bagaimana caranya kita menyimpulkan sesuatu. Ya. Jadi di sini keterampilan ini ya, selain kita itu bisa menyimpulkan segala sesuatu, tapi kita juga bisa mampu menguraikan dan memahami berbagai aspek secara bertahap agar sampai kepada suatu formula yang baru. Jadi adanya informasi bisa kita simpulkan. Sebaliknya, kalau kita ditanya tentang kesimpulan kita juga bisa menjelaskan ya apa yang menjadi kesimpulan kita. Ya, apa dasar atau pemikirannya dari kesimpulan kita. Kemudian keterampilan mengevaluasi atau menilai. Jadi di sini keterampilan ini menuntut pemikiran yang matang dalam menentukan nilai sesuatu dengan berbagai kriteria yang ada. Jadi di sini supaya kita itu terlatih untuk menilai sesuatu sesuai dengan standar atau aturan yang berlaku. Kemudian selanjutnya, ya tahapan proses keterampilan berpikir secara kritis. Jadi yang pertama ada identifikasi, yang kedua itu ada penelitian, yang ketiga ada identifikasi bias, yang keempat itu ada kesimpulan, kemudian yang kelima itu ada menentukan relevansi, dan yang keenam itu ada rasa ingin tahu. Jadi masih berhubungan dengan tadi ya, 5 keterampilan yang harus kita miliki mulai dari yang tadi mensintesa ya sampai kita menarik kesimpulan. Nah, dalam kelima keterampilan itu di dalamnya itu ada proses identifikasi, proses meneliti, identifikasi bias, kesimpulan ya, menentukan relevansi dan rasa ingin tahu. Nah, kita akan lihat satu persatu dari tahapan yang pertama. Jadi tahapan identifikasi.
Ya, langkah pertama dalam proses berpikir secara kritis adalah mengidentifikasi situasi atau masalah. Ya, ini yang berulang kali ya kita bahas dalam 3 pertemuan ini. Ya, setelah kita bisa memahami faktor yang ada dalam permasalahan tersebut, maka kita mulai untuk mencari solusi yang terbaik. Ya, salah satunya kita terbiasa memberikan pertanyaan-pertanyaan identifikasi seperti ini. Contohnya ya, siapa pelakunya, mengapa itu tidak bisa dilakukan, ya. Akankah waktu, uang, tenaga, atau keahlian akan memungkinkan kita untuk memecahkan masalah? Ya. Apa hasil akhir dan bagaimana mereka bisa berubah? Ya, itu semua bagian dari proses identifikasi. Kemudian yang kedua, kita lihat proses penelitian. Nah, apa itu proses penelitian? Jadi di sini, ketika kita membandingkan argumen tentang sebuah masalah, maka lakukanlah penelitian tersendiri sebagai sebuah kunci untuk mengangkat fakta. Ya. Angka yang mampu disajikan berasal dari sumber informasi dan lakukanlah evaluasi. Jadi kalau kita melakukan sebuah penelitian, hendaklah kita membaca ya atau mengambil sumber informasi itu dari penelitian-penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan. Penelitian-penelitian yang memang mengangkat fakta. Ya, kalau di situ ada angka, ada informasi, itu bisa dipertanggungjawabkan sumber maupun bagaimana proses untuk mendapatkan hasil penelitian seperti itu. Ya. Kemudian kita juga harus mengevaluasi ya, apakah penelitian-penelitian yang kita baca atau yang kita lihat itu relevan dengan permasalahan kita atau tidak, membantu dalam proses kita mengatasi masalah atau tidak. Identifikasi bias. Nah, bias itu terjadi ketika ada contohnya misalnya nih, ada informasi yang menurut kita itu hoax ya, tapi menurut orang lain itu betul ya. Atau ada kondisi-kondisi yang sifatnya itu ambigu ya. Eh, informasi-informasi atau kondisi yang bisa menimbulkan kesalahpahaman, yaitu identifikasi bias ya. Jadi di sini bias itu terjadi ketika berada pada jalur atau posisi yang abu-abu. Nah, jadi di sini mengidentifikasi bias itu sangat sulit dilakukan. Tapi kalau kita mau dan mampu berpikir secara tenang, secara kritis, maka kita akan bisa menyaring ya informasi-informasi yang tadi yang ambigu-ambigu yang bias tadi supaya informasi yang benar-benar kita ambil itu atau yang kita saring itu adalah informasi-informasi yang betul-betul valid. Nah, jadi pemikiran yang kritis akan mampu mengevaluasi kedua sisi. Karena ya kedua bias itu punya kekuatan yang sama. Ya, jadi di sini walaupun satu orang bilang oh itu fakta, orang yang lain itu bilang hoax ya. Gimana kita bisa percaya hal itu fakta atau hoaxnya? Tentu saja dari berpikir secara kritis. Jadi akhirnya nanti kita mendapat satu kesimpulan mana yang lebih kita percaya. Kesimpulan ya sebagai bagian yang ketiga atau tahapan yang ketiga merupakan skenario untuk menentukan relevansi sebagai pertimbangan atas informasi yang disajikan. Jadi menjadi titik acuan pertimbangan untuk mengambil hasil informasi. Dalam menentukan relevansi maka perlu dibuat daftar fisik ya, di mana poin-poin yang terpenting itu diatur menurut urutan ya berdasarkan relevansinya. Jadi seperti yang saya bahas tadi di awal ya, ketika kita itu menarik kesimpulan, kesimpulan yang kita tarik itu juga harus berdasarkan dari pola pemikiran yang kritis dan kreatif. Jadi ketika ada orang bertanya, mengapa Anda mengambil kesimpulan seperti itu, kita bisa menjelaskan kenapa. Ya, kenapa, bagaimana, apa, ya, yang menjadikan dasar kita untuk mengambil kesimpulan. Kemudian menentukan relevansi sebagai tahapan yang kelima dalam proses berpikir secara kritis dan kreatif.
Skenario yang utama adalah menentukan relevansi sebagai pertimbangan atas informasi yang disajikan. Tujuan relevansi itu memastikan bahwa hasil yang kita ambil itu jauh lebih baik. Nah, jadi di sini supaya tadi ya informasi hasil penelitian ya kemudian apa yang kita sintesis, apa yang kita percayai, apa yang kita tarik sebagai kesimpulan itu saling berhubungan satu sama lain, maka kita harus menentukan yang namanya relevan ya atau relevansi. Relevan nggak informasi ini untuk membantu saya mengatasi masalah ya? Relevan nggak kalau saya mengambil kesimpulan seperti ini? Kemudian kita akan melihat rasa ingin tahu. Ya, jadi rasa ingin tahu itu merupakan kunci utama ketika kita berpikir kritis. Ya, kenapa anak kecil itu banyak bertanya? Ya, kenapa kadang anak kecil itu dibilang, cerewet banyak tanya ya? Karena banyak tanyanya dia, kecerewetannya dia itu menunjukkan bahwa dia itu punya rasa ingin tahu yang tinggi. Ya, dia aktif untuk berpikir. Ya, dia melihat sesuatu, dia nggak paham, dia tanya dengan harapan ketika dia bertanya itu dia akan mendapatkan jawaban yang bisa membantu dia itu untuk memahami ya apa yang dia tidak tahu ya mengapa kenapa bagaimana ya rasa ingin tahu itu biasanya dimiliki oleh seseorang yang sudah terbiasa berpikir secara kreatif dan kritis. Oke, yang terakhir ya, kenapa keterampilan analisis itu penting? Ya, kenapa sih Bu dari tadi itu atau dari pertemuan-pertemuan kemarin ya kita itu membahas bahwa kenapa untuk berpikir kritis dan kreatif itu harus dimulai dengan bagaimana kita itu bisa menganalisis sesuatu permasalahan atau sesuatu kondisi. Nah, jadi di sini menggunakan keterampilan analitis menunjukkan bahwa Anda itu seorang pemikir handal dan pragmatis yang mampu mendasarkan keputusan pada data yang bermakna atau data yang objektif, bukan sesuatu hal yang subjektif. Ya. Jadi misalnya nih, kita punya jam kerja yang terbatas ya. Kita bisa menganalisis nih, menentukan mana yang poin paling urgent, mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, mana yang bisa saya kerjakan nanti ya. Anda punya skala prioritas ya. Bagaimana saya bisa bekerja dalam tim, apa yang harus saya lakukan ketika saya menghadapi masalah. Ya, itu menunjukkan bahwa Anda itu bisa menganalisis suatu kondisi ya dari jam kerja yang terbatas tersebut. Membangun keterampilan berpikir analisis adalah soft skills ya. Pekerjaan analis juga mengharuskan memiliki hard skill khusus yang berhubungan dengan posisi. Ya, jadi nggak selamanya orang yang pintar secara akademik itu akan menjadi orang yang sukses. Tapi bukan berarti akademik itu menjadi sesuatu yang tidak bernilai, tidak ya. Seperti yang pernah saya katakan di beberapa pertemuan sebelumnya ya. Tingkat akademis ya itu seharusnya itu bisa membawa seseorang untuk berpikir lebih jernih, lebih terbuka, lebih kreatif, lebih kritis. Karena dengan tingkat pendidikan yang jauh lebih tinggi, tingkat akademis yang jauh lebih tinggi, orang tersebut terbiasa untuk menganalisis masalah dan lain sebagainya. Seharusnya seperti itu. Ya, makanya di sini ketika dia sudah punya hard skill di akademik, maka soft skillnya itu seharusnya ya dia bisa menganalisis, dia bisa mensintesa, dan dia sudah terbiasa untuk berpikir secara kritis dan kreatif. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf untuk kesalahan maupun kekurangan yang saya lakukan dalam penjelasan materi di malam hari ini. Saya tutup sampai di sini dan saya kembalikan kepada rekan-rekan dosen pendamping. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.